Oke, halo semuanya, bagi sama gue Luis di Kinect ID. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngomongin soal SteelSeries gitu ya. Jadi SteelSeries itu bisa dibilang udah nge-keep nama SteelSeries artis di untuk lineup headsetnya mereka udah mungkin sejak tahun 2017 untuk pas pertama kali itu rilis sampai sekarang, berarti udah sekitar 5 tahunan. Dan sejak 5 tahun terakhir itu mereka sebenarnya sempat ada ngerilis versi refreshnya yang waktu itu rilis kalau nggak salah di tahun 2019. Dan selain itu juga mereka ada ngerilis versi high-end-nya yaitu SteelSeries Artist Pro Game Deck, dan juga versi wireless-nya itu 1 tahun setelahnya, tepatnya di 2018. Dan setelah mereka ngerilis refresh maupun yang paling high-end, setelah itu mereka nggak ada ngerilis lineup headset apa-apa lagi gitu. Dan baru di tahun ini doang mereka akhirnya ngerilis SteelSeries Artist Nova Series gitu, yang dimana di sini mereka datang benar-benar dengan driver yang baru atau kualitas suara yang baru dan juga dengan desain yang baru. Dan semoga saja dengan artis Nova Series yang baru ini kepala gue bisa muat, karena di artis yang lalu itu kepala gue tidak bisa sama sekali masuk ke headsetnya mereka kecuali Artist One yang lalu. Nah, dari yang paling atas itu ada SteelSeries Artist Nova Pro Game Deck, lalu ada Artist Nova Pro Wireless yang kayaknya masih belum mulai dijual di sini. Lalu untuk yang versi mainstream-nya itu ada 3, ada Artist Nova One, Nova 3, dan juga Nova 7 yang wireless. Gitu, dan kayaknya dari sejak video ini naik harusnya semuanya udah mulai dijual kecuali yang versi Artist Nova Pro yang wireless gitu. Dan itu gue nggak tahu kapan, dan kebetulan gue di sini dapat nyobain yang versi Artist Nova Pro yang Game Deck. Itu jadi di sini gue akan bahas kira-kira apa perubahannya dan kira-kira apakah ini worth it untuk harganya atau enggak. Gitu. Dan untuk yang versi mainstreamnya semoga gue dapat kesempatan untuk nyobain lagi. Oke, jadi untuk positioningnya Artist Nova Pro Game Deck ini tuh sebenarnya positioningnya sama kayak Artist Pro Game Deck yang lalu, yang dimana dia masuk ke lini paling high-end-nya SteelSeries untuk sekarang, yang dimana pricingnya juga sama kayak waktu Artist Pro Game Deck rilis, yaitu di sekitar 3,6 jutaan gitu ya. Dan seharusnya sudah bisa dibeli di toko-toko kesayangan kalian. Seperti biasa linknya akan gue taruh di bawah kalau kalian pengen lihat-lihat. Oke, jadi setelah gue pakai headset ini, impresi pertama gue adalah akhirnya ini upgrade dari versi yang lamanya, dan semua keluhan yang udah gue lontarkan di versi yang lamanya akhirnya dibetulin di SteelSeries Artist Nova Pro ini. Yang pertama dari desainnya itu dia masih ngebawa desain language-nya SteelSeries Artist, cuma bedanya sekarang ini dia lebih ramping dan juga desainnya itu lebih kelihatan futuristik, tapi masih minimalis ala SteelSeries Artist. Nah, selain itu yang gue komplainkan dari SteelSeries Artist yang lalu itu adalah kapabilitas dari si headbandnya untuk bisa stretch atau dipanjangin. Karena di versi SteelSeries Artist yang lalu itu tuh gue sama sekali nggak bisa pakai karena si headbandnya itu nggak bisa dipanjangin. Dan sekarang selain si headbandnya ini bisa digeser untuk bisa lebih dekat ke bagian frame paling atasnya, ini tuh di bagian bandnya sekarang tuh bisa ditarik cukup panjang, dan akhirnya di kepala gue itu bisa masuk dan bisa pas sama kepala gue, dan bahkan ini tuh bisa ditarik lebih panjang lagi ke bawah gitu. Jadi berita bagusnya buat kalian yang kepala lebih besar, akhirnya bisa masuk ke headsetnya SteelSeries lagi. Dan untuk clampingnya sendiri, surprisingly di sini clampingnya itu ringan, dia tuh masih berasa clampingnya di kepala, tapi itu nggak sampai neken kepala kita dan bikin pusing. Jadi dari sektor comfortnya sendiri di sini gue bisa confirm dan gue bisa apresiasi bahwa di sini akhirnya mereka memperhatikan soal itu. Untuk bahan PT sendiri dia pakai bahan pleather, yang dimana bahan pleather ini seperti biasa bisa memberikan isolasi suara yang bagus gitu ya. Dia bisa memberikan kekedapan sama kita, dan karena ini adalah headset gaming, jadi bahan pleather ini memang difokuskan biar kita bisa fokus sama game yang kita mainin dan tidak teralihkan sama suara-suara yang ada di luar. Nah, selain itu memang drawbacknya atau sisi negatifnya dari bahan pleather itu adalah dia itu bisa mengakumulate panas. Cuman ini adalah sebuah hal yang biasa karena memang fokusnya di gaming, biar kita bisa fokus dengerin step gitu ya. Dan selain itu dia juga seal-nya udah cukup bagus, bisa nge-seal secara menyeluruh ke telinga gue, dan jadi isolasinya bisa terkunci rapat gitu ya. Dan selain itu untuk dari sisi build quality-nya juga ini build quality-nya oke, meskipun bahan atau keseluruhan bahannya itu dari plastik, dia ini bagian frame paling atasnya itu dia kayak lempeng besi gitu, dan dia build quality-nya oke, nggak ada suara creaking sama sekali, ini kalian bisa dengerin. Dan dia juga cukup fleksibel, bisa ditarik cukup panjang, dan enaknya di bagian cupnya itu dia bisa lipat. Jadi kalau pengen diistirahatin di leher masih bisa kayak gini. Oh ya, paling di sini gue nemuin kalau di bagian logo SteelSeries-nya ini tuh ternyata dia magnetic dan bisa dicopot kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian berniat untuk memodifikasi si cupnya ini, atau mungkin kedepannya ada aksesoris lainnya, ya kalian bisa ganti si logonya ini kalau kalian memang bosen. Oke, sekarang lanjut ke bagian game deck. Sekarang SteelSeries Artist Nova Pro itu pakai game deck Gen 2, yang dimana ini adalah versi terbaru dari yang versi lama tentu aja.
Cuman bedanya mungkin secara fisik itu cuman dari sekarang tuh kelihatan lebih simple dan juga sekarang kelihatan layarnya itu kayaknya lebih ngadep ke kita biar ngeliatnya lebih enak. Cuman kalau secara fungsi, kalau kalian nggak ngerti game deck atau DAC itu buat apa, jadi intinya sih untuk alat ini tuh berfungsi untuk ngerubah sinyal dari digital itu dari PC maupun laptop kita dan dirubah menjadi sinyal analog biar kita bisa dengerin langsung lewat headset kita, dan fungsinya adalah biar si suaranya bisa jadi lebih bersih dan juga noise-nya berkurang. Karena kalau misalkan lewat analog input kayak jack 3,5 atau 6.3 dan segala macam, itu biasanya noise-nya gede dan suaranya kurang bersih. Selain itu, si game deck Gen 2 ini bisa ngedeliver audio format atau codec yang tinggi, yaitu di 96 kHz dan 24 bit. Itu jadi kalau kalian suka denger di streaming platform kayak Tidal, atau kalian suka dengerin musik yang formatnya tinggi kayak FLAC dan semacamnya, itu bisa banget di game deck Gen 2 ini. Cuman untuk urusan kualitas suaranya kayak gimana, karena itu berbeda hal, nanti akan gue jelasin lebih lanjut nanti, jadi kalian stay tune aja terus. Di game decknya sendiri itu ada 2 USB input, jadi kita bisa langsung colok ke 2 device, mau di PC, mau di laptop, mau di konsol langsung, itu pun juga bisa. Dan selain itu ada line in dan out, terus di sebelah kirinya juga ada jack 3,5 yang universal. Dan akhirnya di game deck Gen 2 ini akhirnya kita bisa pakai headphone dan juga headset manapun untuk pakai si game decknya. Karena yang versi yang lama itu dia pakai proprietary USB gitu, jadi harus pakai converter dulu dan agak ribet. Cuman sekarang enaknya bisa dengan gampang pakai headset maupun headphone apapun ke game decknya. Untuk ngekontrol si game decknya ini ada 2 tombol, ada volume dial dan juga ada 1 touch panel yang mainly fungsinya buat back. Dan untuk ngeakses si setting ini tinggal ditekan aja volume dialnya selama beberapa detik, dan nanti langsung muncul semua settingnya mulai dari USB input, sound setting, equalizer, side tone, sampai ke volume mix segala macam itu bisa diatur semuanya via si game decknya langsung. Dan bahkan dengan game decknya ini karena fungsinya sudah sangat lengkap, menurut gue bahkan sudah tidak perlu lagi ada software, karena semua yang sudah ada di software itu semuanya sudah ada di game decknya langsung. Untuk kontrol yang ada di headset sendiri itu ada di cup yang sebelah kiri, itu ada volume dial dan ada si toggle mute mic button. Selain itu untuk si microphone sendiri tuh dia sistemnya diumpetin kayak SteelSeries Artist yang lalu, cuma bedanya yang sekarang itu kelihatan lebih low profile lagi, apalagi kalau nggak dipakai, dan tinggal ditarik aja keluar dan sudah jadi mic-nya seperti ini. Oke, yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari SteelSeries Artist Nova Pro. Dan ini langsung gue colok ke game deck Gen 2 nya langsung, dan kurang lebih suaranya seperti ini. Menurut gue dari sisi sound signature-nya masih kurang lebih sama mic-nya SteelSeries yang kemarin-kemarin udah pernah gue coba. Cuma bedanya mungkin dari sisi kejernihan, resolusi suara segala macem, ini kualitas mic-nya menurut gue lebih baik gitu, karena suara gue jadi lebih jernih. Cuma memang dari sisi sound signature itu suara gue masih kedengeran kurang begitu berbody gitu, terutama dari sisi low frekuensinya. Jadi suara gue mungkin kedengarannya masih agak kurang tebal. Cuman overall kualitas suaranya seperti ini. Coba kasih tau gimana pendapat kalian soal kualitas suara mic-nya di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut untuk kualitas suaranya. Di sini gue pertama nyobain pakai si game deck 2-nya langsung ke PC gue. Dan yang pertama untuk bass-nya itu sekarang jadi lebih deep, lebih tight juga. Dan sekarang jadi lebih detail juga, dan sekarang gue bisa dengerin suara senar bass yang digeser-geser jadi jauh lebih jelas. Cuman kalau misalnya kalian expect ini yang bassnya cepet kayak buat lagu-lagu rock, atau bass yang kuantitinya besar kayak lagu-lagu EDM, sayangnya ini bukan headset untuk itu. Selain itu untuk vokalnya sendiri sekarang jadi smooth banget, ngalun banget. Gue sangat suka karena soft vokalnya, tidak kasar sama sekali. Jadi untuk lagu-lagu vokal cewek yang sebenarnya agak melengking, tapi di sini tuh bisa dibikin jadi soft banget di telinga. Nah, selain itu untuk suara high-nya sendiri juga jadi lebih smooth juga, sama kurang lebih kayak vokalnya jadi lebih smooth dan nyaman di telinga. Dan selain itu perubahan yang menurut gue sangat signifikan itu adalah dari resolusi suaranya, jadi lebih jernih dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Dan di sini gue ada tes juga pakai DAC yang gue pakai, yaitu iFi Zendek, dan setelah gue coba ternyata surprisingly scalability dari si Artist Nova Pro ini dari sisi headset sendiri ternyata tuh masih bisa diangkat dengan DAC yang lain gitu, karena nggak semua headset itu punya scalability yang tinggi, atau alias tidak semua headset itu kalau dipasangin DAC itu suaranya bisa berubah jauh. Ternyata di Artist Nova Pro ini ternyata suaranya masih bisa diderek lagi dengan DAC yang mungkin lebih bagus. Dan bedanya si Nova Pro ini setelah gue pasang di iFi Zen ini, itu suara vokalnya tuh jadi lebih presence. Jadi buat lagu-lagu yang
gitar akustik banget, itu bener-bener jelas banget suara petikan, suara geser-geser senar dan segala macam. Jadi lebih nyaman di sini gitu ya. Dan perlu diingat juga karena ini gue nyoloknya di iFi Zen yang tidak punya mic input, jadi otomatis kalau misalkan ini dipasangin ke DAC gue, itu dia mic-nya nggak jalan, cuman suara headphone-nya aja. Lalu SteelSeries Artis itu biasanya identik dengan soundstage yang luas atau laid back. Cuma memang di SteelSeries Artis Nova Pro ini dia soundstage-nya tidak seluas seperti di Artis. Dia bukan yang sempit soundstage-nya, dia masih luas soundstage-nya, cuma tidak seluas yang ada di SteelSeries Artis. Dan menurut gue ini bukan sebuah kekurangan, karena kalau ngomongin soundstage itu biasanya cuma masalah preferensi doang. Ada yang suka soundstage-nya sempit, ada yang suka soundstage-nya itu luas, tuh baik lagi ke preferensi. Itu. Dan kalau misal ngomongin soal imaging-nya sendiri, setelah gue denger pun ini imaging-nya menurut gue udah akurat. Gue bisa ngebayangin suara arah instrumen dari arah mana aja, dan untuk mainin game sendiri pun gue juga udah bisa dengerin arah suara musuh datang dari mana, suara tembakan dari mana. Untuk di game-game kayak Valorant, kayak di COD segala macam itu gue udah bisa dengerin dengan akurat, dan gue tidak ada komplain sama sekali soal si imagingnya. Dan ditambah lagi dengan resolusi suara yang menurut gue jernih banget. Jadi menurut gue dari sisi soundstage dan juga sound signature-nya ini sudah sangat menunjang banget buat semua penggunaan menurut gue. Oke, jadi untuk kesimpulannya, gue seneng akhirnya SteelSeries akhirnya merilis produk yang bener-bener baru setelah mereka nge-refresh ini itu setelah sekian lama. Dan selain itu juga kalau ngomongin soal kualitasnya sendiri, dari sisi comfort atau kenyamanan ini sudah di-upgrade. Headbandnya sudah dirubah desainnya biar lebih nyaman di kepala, clamping nggak sakit, dan akhirnya bisa dipakai di kepala yang besar kayak gue, dan gue bisa pakai akhirnya. Karena SteelSeries Artis yang lalu gue sama sekali nggak bisa pakai kecuali yang satu. Selain itu untuk kualitas mikrofonnya bisa dibilang cukup decent, karena ini masih suara mikrofon dari SteelSeries Artis yang lalu. Dan untuk kualitas suaranya menurut gue di sini yang cukup berasa upgrade-nya. Dan akhirnya kita diberikan sebuah headset yang scalability-nya oke. Dan kalau misalkan kita pun kapan-kapan pengen upgrade DAC atau kita pengen nambahin amplifier lagi secara terpisah, ini ada kemungkinan suaranya bisa jadi lebih bagus lagi, karena setelah gue coba di iFi Zen gue ternyata suaranya masih bisa lebih didorong, lebih oke. Dan untuk harga 3 jutaan lebih, gue jujur lebih bisa appreciate harganya si Artis Nova Pro ini dibandingkan dengan Artis Pro Game Deck yang dulu pernah rilis kalau boleh jujur. Dan selain itu kalau kalian mencari headset gaming high-end yang kualitas suaranya oke, build quality-nya mantep, berasa headset mahal, dan comfort-nya juga gue bisa confirm ini enak dipakai lama, menurut gue Artis Nova Pro Game Deck ini gue mudah banget bagi gue untuk bisa ngerekomendasiin ke kalian. Nah selain itu ya gue yakin di range harga segini kalian pasti lebih consider headset gaming wireless, karena di range harga 3 jutaan udah lumayan banyak headset wireless yang bertebaran. Cuman perlu kalian ingat bahwa headset gaming wireless terutama dari brand gaming ini biasanya mengkompromi dari sisi kualitas suara maupun kualitas mikrofonnya biar bisa dipakein wireless gitu. Dan itu adalah alasan juga kenapa gue sampai di tahun 2022 ini masih menggunakan headset gaming yang kabel buat sehari-hari gue gitu. Jadi ya kembali lagi ini ke preferensi penggunaan kalian dan prioritas kalian seperti apa. Apakah kalian segitu membutuhkannya wireless atau kalian lebih mementingkan kualitas suara biar lebih enak buat main gamenya juga lebih bagus? Itu balik lagi ke kalian sendiri yang bisa jawab. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Artis Nova Pro Game Deck ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, join komunitas kami juga di Discord, dan juga lain open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krenita Kadi, sampai jumpa di video berikutnya.